Tidak hanya itu, ternyata operator aritmatika ini juga berfungsi pada bahasa pemrograman loh. Mau tahu seperti apa operator aritmatika? Yuk kita simak, kita mulai aja pembelajarannya kali ini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis operator aritmatika yang digunakan pada pemrograman. Ada apa saja? Yaitu ada 5. Yang pertama, pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Pertambahan simbolnya menggunakan tanda plus, kemudian pengurangan tanda minus. Nah, yang perkalian ini nih menggunakan tanda bintang pada pemrograman Java ya. Kemudian pembagian ini menggunakan tanda miring atau garis miring, dan modulus menggunakan tanda persen. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama ialah pertambahan. Operator pertambahan dalam kurung tanda plus berfungsi untuk menjumlahkan 2 buah angka atau lebih. Nah, fungsinya sama aja seperti penjumlahan pada umumnya, yaitu menjumlahkan 2 angka atau lebih. Misal ada angka 2 ditambah 5, jadi hasilnya kan 7. Seperti itu. Yang kedua ialah pengurangan. Operator pengurangan berfungsi untuk memproses pengurangan antara 2 angka atau lebih. Nah, fungsinya sama aja seperti pengurangan pada umumnya. Bisa kalian temui pada pelajaran matematika seperti itu. Yang ketiga ialah operator perkalian. Dalam kurung tanda bintang, berfungsi untuk proses perkalian antara 2 angka atau lebih. Ya, seperti perkalian pada umumnya. Misal nih, ada 2 kali 5. Angka pertamanya 2, angka keduanya 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Seperti itu. Yang keempat adalah operator pembagian. Operator pembagian berfungsi untuk proses pembagian guna mendapatkan hasil bagi dari 2 angka atau lebih. Jadi pembagian ini itu yang terpenting adalah hasil dari pembagiannya ya, seperti pembagian pada umumnya. Yang kelima adalah modulus atau sisa bagi. Nah, operator modulus ini berfungsi untuk mendapatkan sisa hasil bagi dari 2 angka atau lebih. Nah, misalnya itu seperti ini. 7 dibagi 5. Kan hasilnya 1, sekian. Nah, kok bisa? Kan 7 dibagi 5 sama dengan 7 dikurangi 5, kan masih ada sisa 2. Nah, 2 itu adalah modulus dari pembagian 7 dibagi 5. Selanjutnya yaitu penerapan operator-operator aritmatika pada codingan di Java ya. Di sini saya membuat kelas dengan nama aritmatik. Di dalam aritmatik ada beberapa variabel dan tipe data. Nah, saya menggunakan tipe data integer. Kenapa kok integer? Karena operator aritmatik ini digunakan untuk angka kan. Nah, integer ini adalah salah satu tipe data yang digunakan angka juga. Jadi di sini saya ada integer A sama dengan 4, integer B sama dengan 3. A ini ibaratkan angka pertama dan B angka kedua. Kemudian saya membuat operasinya. Yang pertama ada integer jumlah. Integer jumlah ini operasinya yaitu
angka pertama yaitu A ditambah angka kedua yaitu 3. Jadi integer jumlah ini berfungsi untuk operator penjumlahan. Begitupun dengan integer kurang, bagi, kali, dan sisa yang di bawahnya integer jumlah itu. Itu adalah operasi-operasi aritmatika dengan menggunakan simbol-simbol yang digunakan pada pemrograman Java. Selanjutnya, saya ingin mengeprint atau menampilkan output dari penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Nah, caranya itu seperti di sistem outprintln. Nah, itu gunanya untuk menampilkan output yang ada di sisi kanan. Di situ dimasukkan angka pertama dan angka kedua, yaitu variabel A dan B. Kemudian dimasukkan juga hasil dari perhitungannya. Nah, jika kita ingin menampilkan penambahan, maka kita memanggil integer dengan variabel jumlah. Begitupun dengan jika ingin kita memanggil pengurangan. Jadi kita menggunakan integer dengan variabel kurang. Begitupun dengan yang perkalian, pembagian, dan sisa bagi, sehingga menghasilkan output seperti pada gambar di samping kiri. Untuk lebih jelasnya, yuk kita praktekin pada slide berikutnya. Di slide ini, saya membuatkan sebuah soal untuk kalian praktikkan agar kalian memahami lebih mendalam operator aritmatika itu fungsinya untuk apa saja. Nah, soalnya yaitu buatlah program yang menghasilkan output di bawah, yaitu menghitung luas layang-layang dengan menggunakan inputan dari keyboard. Nah, inputan dari keyboard itu seperti apa? Itu inputan yang menggunakan scanner. Jadi kita menginputkan angkanya itu di bagian output. Nanti akan lebih jelas dengan video dari jawaban ini. Jadi ini berbeda ya dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kita itu menggunakan inputan secara langsung pada codingannya, sedangkan yang ini kita menggunakan inputan manual. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video pada bagian slide PPT di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video jawaban dari soal yang sudah saya berikan pada PPT. Yuk simak videonya. Pertama, kita akan membuat project dulu. Jadi, kita pilih new project. Kita next. Kita kasih nama layangan. Nah, ini adalah lembar kerja kita. Kita akan ngoding di lembar kerja ini. Saya ingin menghapus ini dulu biar nggak bingung. Soal tadi kan input outputnya kan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat output juga seperti ini dengan menggunakan input user, atau kita menginputkan sendiri. Caranya seperti apa untuk menginputkan sendiri? Kita buat scanner. Nah, scanner ini fungsinya untuk menginputkan sendiri. Jadi kita tulis input
import. Nah, ini nanti fungsinya untuk inputan secara manual. Di sini itu menggunakan scanner. Karena apa? Jika tidak ada scanner ini, itu tidak bisa menginputkan secara manual. Langsung saja kita buat variabel scannernya. Nah, ini adalah variabelnya. Jangan lupa titik komanya. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan scanner ini. Ini fungsinya untuk inputan mandiri atau manual. Kemudian kita akan membuat sistem outprint yang menampilkan menghitung luas layang-layang. Langsung kita tulis. Sebelumnya kalian tahu nggak luas layang-layang itu rumusnya gimana? Nah, rumusnya itu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi setengah. Itu rumus dari luas layang-layang. Kemudian kita akan menampilkan memasukkan diagonal 1. Jadi set di sini kita akan memasukkan inputan secara manual. Jadi caranya seperti ini. Tipe datanya adalah integer. Kita menggunakan integer. Kemudian simbolnya kita menggunakan diagonal 1 D1 sama dengan in scanner, variabel scanner dipanggil, kemudian next in karena kita menggunakan tipe data integer. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan nge-print masukkan diagonal 2. Masukkan diagonal 2. Caranya pun sama, karena kita akan menggunakan inputan manual, maka kita akan membuat integer D2, variabelnya D2, in next in. Jadi nanti ini akan menampilkan masukkan diagonal 1 dan masukkan diagonal 2. Sekarang kita buat operasi dari luas layang-layang. Kita membuat variabelnya yaitu luas sama dengan rumusnya dimasukkan yaitu D1 kali, maksud saya dikali D2 dibagi 2. Nah, ini adalah rumus dari itu, dari luas layang-layang. Kemudian kita akan ngeprint luas layang-layang, menampilkan
luas layang-layang. Di sini kita hanya memanggil luas. Kenapa? Karena di sini sudah dihitung diagonal 1 sama diagonal 2 sudah dimasukkan dalam rumus ini. Nah, rumus ini itu sama dengan luas, sehingga kita hanya memanggil hasilnya itu dengan menggunakan variabel luas di sini. Oke, kita cek, kita run. Nah, kalau yang di contoh sebelumnya, kita tidak bisa memasukkan kodingan di sini karena tidak ada scanner. Nah, sekarang ada scanner, kita bisa memasukkan di sini angkanya. Tadi angkanya 5 dulu, kemudian 6, kita masukkan di situ. Kemudian hasilnya, nah, luas layang-layang sama dengan 15. Karena menggunakan rumus diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Oke, ini adalah salah satu fungsi aritmatika pada pemrograman Java. Kita bisa menggunakan perhitungan matematika dengan fungsi aritmatika. Karena ini outputnya 5 menjadi di bawah, bagaimana cara kita menjadikan output ini menjadi sejajar atau di sampingnya? Caranya yaitu tinggal kita hapus println-nya. Nah, yang ini ln. Nah, kenapa? Karena kalau print saja ini outputnya akan di samping. Kalau println itu fungsinya sama dengan enter. Kita coba lagi ya. 5, 6 sudah sama dengan yang di PPT saya. Semoga bermanfaat dan menjadi panduan yang bisa dikembangkan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang telah memperhatikan pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat sekarang maupun ke depannya. Baiklah, hanya itu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.